Assalamualaikum beres, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Ketika beberapa tahun yang lalu Atta Halilintar menggebrak dunia selebriti di Indonesia, orang-orang langsung mengenal bahwa YouTube itu menghasilkan penghasilan yang sangat-sangat besar dengan effort yang kecil tetapi duitnya banyak sekali. Buktinya apa? Tuh lihat Atta Halilintar bikin acara sendiri, bikin apa sendiri, penontonnya banyak dan dari penonton itulah dia mendapatkan penghasilan yang sangat luar biasa. Kemudian sejak saat itu banyak sekali orang-orang yang terinspirasi ingin menjadi YouTuber. Selama beberapa tahun di Indonesia, anak-anak kalau misalkan ditanya cita-cita masa depannya apa, jadi YouTuber. Sebuah cita-cita yang ini lebih orisinil daripada generasi sebelumnya yang kalau ditanya cita-citanya pengen jadi pilot, dokter atau insinyur, yang itu adalah dorongan dari orang tuanya. Dan itu kemudian menjadi semakin menggila lagi ketika muncul Pak Deddy Kobisa. Di mana Pak Deddy Kobisa, saya ingat dulu dia itu bikin konten biasa-biasa aja yang ngomong ya monolog seperti ini, sampai kemudian dia bikin podcast. Saya ingat dia tuh ngomong bahwa saya akan menggelontorkan uang sekian, modal sekian untuk bikin sesuatu yang baru, dan ternyata yang baru yang dimaksud itu adalah podcast. Dan podcastnya Pak Deddy Kobisa itu benar-benar menjadi sebuah fenomena sehingga banyak sekali YouTuber-YouTuber yang ngikutin caranya dia untuk bikin konten, yaitu podcast yang semacam itu ya. Dan selebriti-selebriti di Indonesia juga akhirnya buka-buka konten yang seperti itu ya. Kita harus akui bahwa Pak Deddy Kobisa dalam hal ini adalah salah satu pionir dan salah satu orang yang paling menjadi simbol di dunia YouTube sampai sekarang. Ya, kita tidak menafikan ada orang-orang YouTuber yang sebelumnya seperti Pak Dika dan sebagainya, ya bukan seperti itu. Tetapi kita melihat bagaimana simbol-simbol yang kemudian membuat masyarakat itu terinspirasi dan langsung masuk ke dalam dunia per-YouTuban. Tapi harus kita akui bersama bahwa YouTube tidak seperti itu, bahwa dia menghasilkan banyak uang. Ya tergantung orangnya juga, tergantung kontennya juga. Bahwa dia misalkan hanya mengeluarkan sedikit effort, itu sebenarnya agak harus disangkal dan sebagainya. Dan bahkan sekarang YouTube itu mengalami sebuah stagnasi, dan itu mengancam buat konten kreatornya, bahkan buat YouTube itu sendiri. Kita bisa bilang bahwa sekarang banyak YouTuber yang berdarah-darah, banyak YouTuber yang malah menjadi ketiban sial gara-gara kontennya. Bagaimana seperti itu? Simak videonya sampai tuntas agar kita tidak mudah terkelabuhi oleh media sosial. Yuk kita mulai. Istri saya membuatkan channel Guru Gembul itu tahun 2019 agar saya tidak marah-marah di depan televisi atau saya tidak melabrak orang-orang di grup WA, untuk melampiaskan keresahan dan kemarahan saya atas situasi dan kondisi yang ada di sekitar saya pada waktu itu. Dan channel ini juga dibuat sebenarnya adalah untuk membantu pembelajaran saya di kelas, karena pada waktu itu saya adalah seorang guru honorer yang mengajar di beberapa tempat, yang menghabiskan waktu 68 jam dalam sepekan untuk mengajar, ditambah bisnis dan lain sebagainya untuk bayar utang, karena kondisi ekonomi pada waktu itu belum benar-benar baik. Pelanggan pertama saya itu adalah Ian ART, saya ingat betul. Itu bukan pelanggan pertama saya, tapi pelanggan pertama yang terus-terusan komen di channel saya itu adalah Ian ART. Saya nggak tahu sekarang dia di mana dan bagaimana, karena memang dia hanya komen-komen aja seperti itu tanpa silaturahim lebih lanjut lagi. Pada waktu itu juga ya tampilan video saya ya sejelek sekarang, atau bahkan sebenarnya lebih jelek lagi karena mic-nya juga belasan ribu harganya kalau nggak salah, atau bahkan kadang-kadang juga tidak menggunakan mic. Tetapi pada waktu itu kami itu punya keyakinan bahwa bagaimanapun cepat atau lambat channel ini akan berkembang menjadi lebih besar. Channel ini pasti akan dilihat sama orang, dilirik sama orang, dan target saya adalah saya ingin membantu transformasi bangsa ini menjadi lebih baik. Tujuan dan cita-citanya sih sama sebenarnya seperti itu. Nah, itu dijalankan selama 8 bulan. Dalam artian saya tidak memiliki AdSense itu selama 8 bulan, saya tidak memiliki penghasilan itu selama 8 bulan, tapi saya terus-terusan konten pada waktu itu karena ada kepercayaan bahwa saya suatu hari nanti bisa akan maju gitu. Ya, artinya apa? Ya penontonnya tetap 100 orang sehari gitu ya, 200 orang sehari, dan itu sebenarnya sudah sangat lumayan. Sampai kemudian ada satu video saya yang meledak, yaitu tentang Hindu Bali, yang itu sangat kontroversial karena di Bali kemudian
kemudian itu dibicarakan di banyak forum, dan saya juga sampai akhirnya dibela oleh para pembesar Hindu. Dan kemudian tak lama setelah itu episode 87 itu booming, dan itu adalah video pertama saya yang mencapai 1 juta viewers walaupun dolarnya kuning. Tapi itu akhirnya mengangkat channel saya, membuat saya lebih dikenal dan sebagainya, dan akhirnya penonton saya menjadi lebih naik dan seterusnya. Naiknya sampai penonton hariannya itu ya misalkan hanya sekitar 7.000 6.000-an hari gitu ya. Itu juga sudah sangat luar biasa gitu. Nah, tapi kemudian ada lonjakan berikutnya ketika saya bikin video perbandingan antara sekolah Islam dengan sekolah Kristen. Itu kontroversial juga, tetapi lumayan menaikkan sampai penonton saya itu penonton tetapnya lebih banyak lagi gitu ya. Ya, proses itu kami jalani, dan satu catatan buat Baraya, kalau misalkan Baraya memang benar-benar pengen tahu bahwa saya bikin konten itu sebenarnya awal-awalnya itu bisik-bisik gitu. Karena apa? Karena saya tuh tidak memiliki waktu di rumah. Jadi kalau misalkan di rumah pasti ada anak saya yang pasti ngajak main dan sebagainya. Jadi nunggu dia tidur, mau siang mau malam baru bikin konten pas dia lagi tidur, dan ngomongnya juga harus bisik-bisik. Karena saya ngonten di sini, anak saya tidur di sebelahnya gitu. Di ruang sebelahnya itu susah banget gitu. Sampai akhirnya saya dan istri saya itu bikin studio, tapi studionya itu di tempat jemuran. Yang tempat jemuran itu legend banget. Bahkan ketika saya diundang sama Pak Deddy Kobisa, itu studio di tempat jemuran itu masih saya pakai gitu. Nah, tapi ya setelah Baraya, seperti yang Baraya ketahui sekarang, saya sudah melampaui masa-masa itu, sudah melewati masa-masanya, dan channel YouTube ini memberikan saya banyak sekali penghasilan. Saya bisa memberikan rumah untuk mertua saya, bisa ngelunasin hutang adik saya yang puluhan juta apa segala rupa, ada yang ratusan juta, ada yang ngebangunin tempat bisnis dan sebagainya. Ya alhamdulillah, bahkan saya bisa bikin rumah sendiri dan seterusnya. Alhamdulillah. Pada bagian itulah orang-orang mengira bahwa jadi YouTuber itu enak, karena dengan penghasilan yang sangat besar tetapi didapatkan dengan effort yang sangat kecil. Pada bagian itu saya setuju untuk diri saya sendiri gitu, karena saya merasa bahwa effort saya untuk bikin YouTube itu tidak sangat besar. Jadi cara saya nge-YouTube itu ya cuman seperti ini, ngomong 15-20 menit di depan kamera gitu, nggak pakai apa-apa, nggak pakai editan, nggak pakai tim, nggak pakai apa dan sebagainya, ya aman-aman aja. Tetapi untuk kebanyakan channel itu tidak seperti ini. Saya melihat banyak sekali channel-channel yang effortnya itu luar biasa. Jadi Baraya jangan mengira bahwa YouTuber itu sederhana gitu, enggak. Jadi ada YouTuber-YouTuber yang Baraya biasa lihat itu timnya bisa sampai 20 orang, 30 orang, 40 orang, ada tim media, ada tim editing, ada apa dan sebagainya gitu. Mereka harus sewa studio, mereka harus bikin rumah kontrakan apa segala rupa untuk bisa menunjang ini gitu. Jadi jangan dikira ini adalah sesuatu yang sangat murah juga, gak seperti itu. Dan ini taruhannya kan besar. Taruhannya itu benar-benar tergantung pada view. Jadi kalau misalkan penontonnya banyak, maka pasang iklan bisa banyak. Kalau masang iklan bisa banyak, akhirnya bisa aja kita mendapatkan penghasilan yang memadai. Tapi kalau kontennya jelek misalkan, atau kontennya tidak sesuai selera orang, kan itu bisa jatuh. Jadi YouTuber pada akhirnya dipaksa untuk sesuai dengan selera pasar, sesuai dengan keinginan pasar gitu. Ditambah lagi YouTube itu sekarang pengiklannya menjadi semakin surut, karena beberapa hal, diantaranya adalah TikTok, diantaranya adalah apa, pengiklannya menjadi semakin surut, kemudian bagi hasilnya juga semakin surut dan sebagainya. Banyak YouTuber sekarang yang mengeluh. Makanya apakah di masa depan YouTube masih cocok untuk menjadi lahan sumber mata pencaharian? Saya pikir sih itu harus kita pikirkan lebih lanjut gitu. Nah, bukan hanya itu pula, YouTuber itu pada akhirnya mendapatkan masalah yang sangat besar. Karena apa? Karena tekanan dari dua hal. Satu, dia harus mikirin konten berkali-kali, setiap hari mikir konten berikutnya apa ya, konten berikutnya apa ya. Itu banyak diantara yang itu membuat banyak YouTuber di Indonesia itu jadi kayak autis kalau ngobrol sama orang lain tuh, karena kepikirannya konten apa sih, kan butuh kreatif gitu. Jadi sekali lagi, dia dapat duit atau enggak itu tergantung pada hasil olah pikirnya saja. Jadi kalau misalkan dia berhasil untuk menemukan ide yang luar biasa, maka itu menjadi sebuah konten yang menghasilkan duit banyak. Tapi kalau enggak, dia jatuh gitu. Jadi itu kepikiran terus. Ditambah lagi apa? YouTuber di Indonesia berhadapan dengan netizen paling barbar di dunia, dan saya benar-benar merasakan itu gitu. Dihakimi, dihujat tanpa argumentasi gitu. Ya cuman dijelek-jelekan apa. Saya banyak sekali, ada banyak video-video reaksi saya misalkan yang ngejelekin saya, tapi bagian terbesarnya itu adalah hinaan, argumentasinya itu gak ada atau hanya sedikit gitu. Yang itu pun hanya satu dan bisa dibantah dengan sangat mudah. Tapi netizen kita tuh senang sama yang seperti itu gitu. Jadi netizen kita itu senang menghakimi, senang menghujat. Bahkan kemarin
kemarin itu sampai dikontenin itu kan, yang teman saya tuh yang Koi Chavez pulang sekolah dia ngomong gue aja itu langsung dihujatnya sampai bawa-bawa agama apa segala rupa. Nah di Indonesia itu bayangin, Baraya kalau misalkan jadi YouTuber, mental Baraya itu dihujat, dijepit sama dua hal sekaligus. Pikiran tentang konten yang bagus yang bisa menghasilkan duit dan penonton di satu sisi, tapi di sisi lain itu menghadapi hujatan dan makian yang sangat luar biasa mengerikan. Itu butuh mental yang benar-benar kuat, dan atau kebanyakan atau banyak di antara YouTuber-YouTuber di Indonesia yang akhirnya mentalnya benar-benar berubah drastis. Jadi kalau misalkan Baraya dihujat sama 1-2 orang kemudian kepikiran, bayangkan kalau misalkan Baraya dihujat sama jutaan orang gitu. Rasanya tuh kayak gimana gitu. Kalau 1-2 orang Baraya bisa hujat kemudian Baraya murung, bayangkan kalau yang terjadi itu adalah jutaan orang gitu. Makanya bahkan channel-channel besar itu banyak yang ngomong, wah saya udah nggak peduli lagi sama komen-komen orang dan sebagainya, yang penting saya ngonten aja. Ya karena itu sikap yang sudah benar-benar defensif, karena benar-benar sakit ketika mendapatkan hujatan dari banyak orang, mendapat penghakiman atas karya-karya yang kita buat gitu. Jadi terlepas apakah bagus atau jelek karya kita, tetapi hujatan itu benar-benar mengubah mindset dan pikiran banyak YouTuber di Indonesia. Ditambah lagi sekarang berhadapan dengan masalah-masalah yang lebih besar, misalkan masalah regulasi gitu ya. Misalkan ya, pemerintah semakin kesini tuh semakin bikin mengancam konten-konten kreator. Kemarin-kemarin misalkan bikin undang-undang UTE, anti porno, UTE itu undang-undang elektronik gitu ya. Itu kan ngeri sebenarnya. Jadi pasal-pasal karet diterapkan dan siapapun yang ngomong bisa saja ditafsirkan sebagai ujaran kebencian, penistaan terhadap agama, bisa diartikan sebagai macam-macam yang seperti itu. Akhirnya apa? Banyak kok konten-konten kreator, YouTuber-YouTuber yang akhirnya masuk ke penjara gara-gara ya yang kayak gitu kan. Gara-gara kasus-kasus yang sebenarnya masih bisa diperdebatkan gitu, dan itu masih akan berlanjut kalau misalkan undang-undang penyiaran, RUU penyiaran yang sekarang itu akan benar-benar berlaku. Itu benar-benar mengancam dalam hal bikin konten itu nggak boleh yang mistik-mistik. Bayangin Baraya. Jadi kalau misalkan review film horor itu masuk kategori mistik, nggak boleh. Kemudian misalkan bikin yang kayak Gus Samsudin itu juga nggak boleh, bikin prank pocong digebukin sama bata itu juga nggak boleh karena itu mistik dan sebagainya, itu nggak boleh. Kemudian nggak boleh mengandung kekerasan, kemudian nggak boleh mengandung pornografi, nggak boleh mengandung ujaran kebencian, dan tidak boleh mengandung investigasi. Jadi channel-channel YouTube investigasi itu seperti narasi, Remo TV, ya hipotesa yang kayak seperti itu pasti akan dibredel sama sekali. Dan channel terkait dengan pendidikan itu juga kemungkinan itu akan dibredel gitu. Karena apa? Ya misalkan karena itu harus daftar dulu ke Kominfo gitu, Kemeninfo itulah yang kayak gitu. Ya itu juga harus berdaftar juga. Dia kalau misalkan bikin channel, bikin konten itu, bikin konten, kirimin dulu. Nah setelah mereka izinkan baru dikasih ke kita gitu. Setelah diedit, tolong ini diedit ini gini. Ya kayak bikin skripsi aja. Kan bisa aja itu skripsi itu revisinya berkali-kali gitu kan. Jadi untuk bikin satu konten aja harus revisi berkali-kali. Bisa aja terjadi yang seperti itu di masa depan kalau RUU penyiaran itu akan berlaku. Nah ini kan menjadi ancaman buat, jadi Baraya yang sekarang mau jadi YouTuber, mau jadi konten kreator, pikir-pikirlah, sekarang zamannya sudah berubah. Dulu di zaman Atta Halilintar itu banyak orang yang terinspirasi jadi YouTuber karena penghasilannya yang besar dan sebagainya. Sekarang kita sudah bisa melihat dalam berbagai perspektif. Jadi lihat juga perspektif yang jeleknya gitu, bahwa jadi YouTuber itu kena mental juga, jadi YouTuber itu habis alam pikirannya sama bikin konten dan sebagainya. Kemudian banyak yang melacurkan dirinya membuat konten-konten misalkan untuk kepentingan partai politik tertentu, untuk golongan tertentu dan sebagainya, dia dapat cuan dari situ. Kemudian banyak juga yang review barang-barang dibagus-bagusin untuk sekalian promosi soft gitu, soft selling dan sebagainya. Itu ribet banget dalam konteks seperti ini. Dan nanti pada akhirnya kita juga menghadapkan sesuatu, kita dihadapkan pada sesuatu yang lebih buruk. Yaitu apa? Penurunan drastis penonton. Dan saya yakin banyak sekali YouTuber-YouTuber di Indonesia yang sudah mengalami ini, penurunan penonton, dan itu berarti penurunan pendapatan. Coba misalkan Baraya lihat sekarang datanya ya. Jadi di dunia sekarang itu ada 64 juta orang yang jadi YouTuber, dan itu memperebutkan 5 miliar viewers di seluruh dunia. Artinya kalau misalkan YouTuber itu mendapatkan penghasilan dari viewers, dari penonton, artinya 64 untuk 5 miliar manusia. Tapi itu perbandingannya menjadi semakin lama semakin jauh gitu, menjadi semakin lama semakin dekat, karena pertumbuhan YouTuber itu sekitar 30% setahun, sedangkan pertumbuhan jumlah umat manusia itu sekitar 2%, 1% 1 sampai 2% manusia
manusia per tahunnya. Jadi penontonnya itu bakal gini, dan karena manusia itu bagaimanapun akan bosan gitu, jadi laju orang-orang yang bosan akan menjadi lebih banyak daripada laju orang-orang yang subscribe gitu. Kan begitu, itu rumusan yang paling sederhananya. Ya ini juga sama aja, sama seperti hukum pasar gitu, di mana semakin banyak pemain semakin susah untuk bagi-bagi kue. Jadi kuenya makin lama makin kecil. Bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia itu ada 139 juta orang yang biasa nonton YouTube. Dan yang menjadi konten kreator itu di Indonesia datanya nggak pasti, tetapi yang jumlah subscribernya 1 juta atau lebih saja itu ada sekitar 2000-an orang di Indonesia. Kemudian yang jumlahnya yang jumlah subscribernya antara 10.000 sampai 50.000 itu ada sekitar 75 ribuan orang gitu. Nah, itu datanya gitu. Jadi bayangkan Baraya, semakin banyak konten kreator, semakin sedikit kue yang bisa dibagikan. Ketika pertumbuhan jadi YouTuber itu makin banyak, tapi jumlah penduduk di Indonesia nambahnya hanya 1 atau ke 2% per tahun, maka ini kan sebenarnya menjadi sebuah ancaman. Dan ada masalah yang lebih mengerikannya lagi, yaitu apa? TikTok. Jadi TikTok itu adalah teman YouTube sekaligus juga musuh bebuyutan. Jadi masalah yang dikembangkan oleh TikTok sebenarnya bukan hanya penyedia video sama seperti YouTube. Yang lebih buruk dari itu adalah bahwa TikTok itu memberikan video-video pendek. Jadi video-video pendek itu akan membuat orang itu nonton. Kan gini, zaman sekarang itu zaman dimana arus informasi itu benar-benar meledak gitu. Setiap orang itu mendapatkan informasi yang jauh lebih banyak daripada generasi sebelumnya, sampai kita tuh otaknya sampai meledak gitu. Nah, mengetahui hal itu, maka TikTok itu bikin informasi-informasi pendek gitu, semenit atau kurang. Jadi kita scroll. Makanya di Indonesia untuk scroll TikTok aja kita menghabiskan waktu sampai 6 jam dalam sehari. Bayangkan 6 jam dalam sehari. Nah, ini bikin nyandu, ditambah lagi dengan algoritma algoritma TikTok itu yang sangat luar biasa, yang bisa membuat otak kita itu adiktif sama video-video pendek itu. Akhirnya apa? Kemampuan konsentrasi masyarakat Indonesia itu jatuh sejatuh-jatuhnya, dan akibatnya apa? Jangankan ngedengerin guru ngomong di kelas, untuk ngedengerin channel YouTube yang 15 menit aja itu semakin lama semakin kurang kemampuan untuk itunya gitu. Karena otak kita tuh sudah semakin terbius sama video-video yang berisi informasi-informasi pendek gitu. Wah, ini udah serap pagi-pagi. Ya, jadi bayangkan Baraya, akhirnya apa? Udah mah penontonnya semakin sedikit, pengiklannya semakin sedikit, berhadapan dengan masyarakat yang semakin tidak suka sama video-video panjang dan sebagainya, menyebabkan YouTuber-YouTuber itu sebenarnya dalam konteks ini lebih sulit lagi untuk bisa mencapai targetnya di masa depan gitu. Di masa depan YouTube harus bisa berbenah. Sekarang YouTube sudah bisa berbenah, yaitu apa? Dengan cara bikin seperti TikTok, bikin short YouTube gitu. Ya karena apa? Karena ancaman TikTok yang sangat luar biasa. Kalau misalkan nggak ada short YouTube udah tidak terselamatkan, udah digulung sama TikTok itu. Tapi ya itu adalah suka duka. Ini adalah zaman disrupsi Baraya, zaman dimana setiap orang tidak ada satupun yang mampu bisa beradaptasi terhadap zaman, karena perkembangan zaman lebih cepat daripada yang paling mungkin bisa diadaptasikan oleh manusia. Kemarin YouTube booming, dalam 5 tahun kemudian sekarang sudah mulai terseok-seok dan kita tidak tahu ke depannya. Bagaimana dengan TikTok? Sama Baraya. Coba lihat TikTok itu sekarang walaupun makin booming makin apa, penghasilan dari para tiktokers turun drastis, dan orang-orang menjadi semakin bosan sama TikTok. Karena apa? Karena terlalu banyak yang dagang gitu. Jadi akhirnya TikTok nanti digantikan nggak tahu sama apa, dan percepatannya menjadi semakin lama semakin cepat gitu, untuk memunculkan dan menghilangkan sebuah platform, untuk memunculkan dan menghilangkan sebuah tradisi dan budaya. Itu mengerikan. Jadi buat para orang-orang yang mau bikin YouTube, please urungkan niatnya, jangan jadi YouTuber yang baru. Sebab kalau misalkan jadi YouTuber yang baru, maka itu jadi pesaing saya, itu akan mengecilkan kue saya dari AdSense. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.